Halo semuanya, selamat datang di podcast tim PPTIK. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yaitu Siapa? Kang Diko. Halo. Nggak ada tepuk tangannya nih. Oh, ya, tepuk tangan. Boleh dijelaskan dulu sebagai apa di PPTIK ini? Gitu. PPTK apa SKK nih? Dua-duanya boleh deh. Boleh. Jadi kalau di tim ya lebih ke bagian multimedia. Jadi awalnya itu emang untuk membangun YouTube deh gitu awalnya. Jadi awalnya itu untuk membuat media. Jadi dari YouTube, sosmed, terus sekarang merambah ke marketplace gitu. Jadi semuanya berhubungan sama media. Kalau boleh tahu, emang dulunya kakak ini jurusan apa sih? Jurusan sebenarnya jurusan komputer ya. Lebih spesifiknya itu sistem informasi. Jadi belajarnya itu ya coding, programmer gitu. Makanya gelarnya kan Eskom ya. Tapi untuk ke dunia itu kayaknya udah nggak tertarik lagi gitu. Sebenarnya kalau mau awal masuk kenapa milih jurusan itu ya? Pasti ada pertanyaan kan, kok kenapa sih tertarik di sistem informasi gitu kan? Nah awalnya itu nggak tahu nih fakultas ilmu komputer itu apa aja isinya gitu kan? Itu ada dua, yang pertama informatika, yang kedua sistem informasi. Karena yang berhubungan sama orang, istilahnya yang sering ngobrol terus interaksi sama orang itu sistem informasi gitu. Terus kalau informatika itu lebih ke tekniknya lah. Jadi mereka yang kasarnya mereka yang eksekusinya lah dari database, programming gitu-gitu. Nah, kenapa dari sistem informasi sekarang jadi multimedia? Kenapa tuh? Kenapa? Mungkin balik lagi sebelum kuliah. Jadi itu udah fokus di media sih, lebih fokus ke media. Jadi dulu itu suka banget sama yang namanya desain grafis gitu. Dulu awal belajar itu Photoshop gitu. Awalnya itu iseng-iseng lah, awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba emang. Jadi awalnya kalau dulu kan belum ada namanya filter-filter ya. Iya. Nah, ngeditnya itu ala-ala gitu lah. Jadi ngejelekin muka orang atau ngebagusin muka orang pakai Photoshop itu gitu. Jadi diposting di ini gitu. Istilahnya ngejek teman. Wah, parah banget tuh. Ceritanya itu dulu pernah taruhan bola nih. Kalau misalkan kalah, posting foto sendiri dengan diedit sejelek-jeleknya gitu. Nah, kebetulan aku yang menang. Jadi temen itu tak editin gitu. Jadi fotonya patkai gitu. Tau patkai enggak? Enggak, apa tuh? Senggokong. Oh, iya. Gitu. Oh, jadi awalnya tuh parah banget sih itu ngedit muka temen. Itu awalnya gitu. Jadi mulai dari situ terus merambah lagi ke dunia karikatur, karena dari Photoshop kan nggak jauh nih ngedit foto-fotonya, terus ke karikatur. Kalau karikatur kan lebih ke grafis yang benar-benar untuk visual lah gitu. Ada estetiknya, ada seninya di situ. Kalau karikatur kan gitu. Tuh. Dari karikatur mulai melanjutkan merambah ke dunia percetakannya. Jadi mulai dapat kenalan temen yang kerja di percetakan gitu. Jadi kalau ada misalkan aku buat nih karikatur atau ucapan lah yang paling sering itu ucapan untuk pasangan gitu. Nah, kayak ucapan happy birthday, anniversary gitu kan. Karena dulu emang belum ada yang namanya filter-filter gitu deh gitu. Jadi untuk masuk ke bisnis itu tuh gampang gitu kalau dulu ya. Karena orang pada nggak bisa gitu. Pas masuk mulai tuh nyetak, cari percetakan yang murah, terus cari kenalan yang buat bingkai-bingkai gitu. Nah, itu mulai tuh nyari-nyari sendiri gitu. Awalnya dari situ. Nah, kalau perbedaan multimedia zaman dulu sama sekarang tuh beda banget kan? Nah, menurut ya kan zaman dulunya nggak dulu banget lah. Iya. Paling masih kelas berapa sih? Tahun 2014, 15. Masih umur 10 tahun. SD lah kan. Iya. SMP ya. Itu perbedaannya apa? Intinya kalau dulu itu untuk buat desain grafis
itu perlu effort yang lebih lah, kayak harus ke warnet nih kalau nggak punya komputer atau laptop ya, itu ya effortnya lah harus lebih. Terus ada waktunya nih, misalkan ke warnet kan nggak mungkin kita seharian full kan, mahal gitu kan. Paling lama paling cepat itu 2 jam lah, itu 5.000 apa kalau nggak salah dulu, jadi 5 jam 2 jam 5.000. Nah dalam 2 jam itu kita harus riset dulu nih, apa ya namanya, bukan riset ya, cari contoh lah apa sih. Nge-searching gitu. Searching kayak apa sih yang mau kita buat gitu kan. Terus yang kedua belajar cara buatnya tuh dalam 2 jam itu, belajar cara buatnya. Terus sisa waktunya baru eksekusi ngebuatnya. Mau nggak mau harus jadi kan. Kalau nggak jadi ya harus di save gitu kan. Kalau di save di warnet kan besoknya udah hilang gitu kan. Harus dipindahin dulu ke flash disk. Toh kalau misalkan mau lanjut besok itu biasanya udah males gitu. Sesuai mood. Karena udah tanggung banget kan. Tinggal finishing istilahnya, tapi harus ngambil waktu 2 jam gitu. Kalau 1 jam kan mahal ya itu hitungannya. Jadi ada perhitungan itu gitu kalau dulu ya. Makanya kalau dulu di warnet itu ya ngambilnya kalau emang mau lama itu pasti begadang tuh, yang apa ya namanya istilahnya paket malam lah gitu. Jadi dari jam 8 sampai jam 5 subuh gitu. Di warnet seharian tuh. Semalaman maksudnya. Iya, di warnet gitu. Nah itu mulai itu belajar gitu, apa nyari-nyari kan. Kalau YouTube dulu belum semasif sekarang ya. Tutorial itu ada, cuman yang tutorial juga masih belajar gitu loh. Enggak. Jadi mereka itu kayak ngasih tutorial sekaligus mereka belajar gitu. Jadi kita juga ngelihatnya agak bingung. Yang paling enak itu dulu ngeliat tutorialnya itu yang di web. Jadi mereka punya WordPress atau apa gitu. Nah itu biasanya langkah-langkahnya lebih lengkap daripada di YouTube gitu. Dulu belajarnya di situ. Kalau sekarang lebih mudah. Nah biasanya sekarang gimana tuh? Ya kalau sekarang kita buka ngasal aja ya tutorial apa gitu langsung keluar kan banyak kan. Terus pasti diulang-ulang terus tuh, kayak tutorial menghilangkan background ya, simpelnya ya. Itu banyak tuh, ini buat. Terus tutorial menghilangkan background dengan AI sekarang kan itu udah banyak tuh sekarang. Kalau dulu benar-benar manual gitu. Seleksinya tuh manual kecil-kecil gitu. Seleksinya itu ribet banget sih kalau dulu ya. Kalau ngeliat sekarang kayaknya udah gampang, tapi anak-anaknya pada males. Wow. Ya gitu kan. Tapi itu seru banget sih dulu pas kakak main ke warnet semalaman hanya untuk belajar. Sih. Tapi ya nggak full belajar ya, pasti ada nge-game-nya kan. Nggak mungkin lah orang serajin-rajinnya orang pasti ada waktu untuk boringnya lah buat belajar ya. Pasti ada sleep ya, main ya antara jam 9 sampai jam 5 berapa jam? 8 jam ya? Iya. Ya mungkin 5 jam game-nya. Gitu. Kan bisa jadi ya. Tapi yang paling ini pasti waktu istirahat sih, karena paginya kan harus sekolah ya. Nah kan tadi abis dari nyobain percetakan, terus ngedit foto-foto, nah setelah itu langkahnya apa? Langkah apa nih? Langkah buat terjun di dunia multimedia. Langkah untuk apa nih? Menghasilkan duitnya atau untuk mempelajari ilmunya gitu. Mempelajari ilmunya. Belajar ilmu ya, kalau ilmunya itu lebih dapat kalau kita eksekusi langsung sih. Jadi kalau misalkan penasaran gimana sih cara bisa jualan karikatur gitu kan, ya langsung aja gitu, coba buat. Yang paling gampang itu punya temen dulu deh. Kalau aku dulu tuh dibayar, cuman istilahnya itu uang jajan dah. Jadi bukan produk yang dibeli sama mereka, tapi jasa kita yang dibeli gitu loh. Jasa kita. Jadi harusnya kan ada jasa produk dan jasa kerja lah ya gitu kan. Tapi itu nggak ada gitu. Adanya cuman ya ganti uang itu doang. Ya nggak apa-apa sih kalau itu juga, karena mulai dari yang kecil-kecil sih itu udah cukup buat istilahnya buat jajan lah. Jadi belajar dari hal-hal kecil dulu lah ya gitu. Ya yang kecil-kecil dulu ya, sebenarnya yang paling gampang itu sama teman dulu lah. Apalagi temennya nggak tahu ya istilahnya apa tuh, bego. Oh ya pokoknya kayak gitu lah ya.
Nih kalau boleh tahu nih sekarang kan di PT LSKK sama di PPTIK ITB. Nah, kalau di sini tuh biasanya ngerjainnya apa aja sih kalau multimedia? Kalau multimedia ya, jadi mungkin kan aku baru nih, hitungannya paling masih setahun 2 tahun lah ya. Dulu itu belum ada namanya divisi multimedia, jadi mereka yang ngebuat dokumentasi itu tim masing-masing. Misalkan developer butuh dokumentasi, ya mereka dokumentasi sendiri gitu, mereka ngedesain sendiri gitu. Nah, kenapa ada multimedia? Itu yang pertama untuk ngebantu tim lain gitu. Karena dulu mereka kesusahan di situ, sebenarnya buat dokumentasi kan agak repot ya. Belum bentuk video terus grafis gitu kan. Nah, sedangkan waktu mereka kan harus ngerjain ada project sendiri gitu yang harus ada deadline-nya gitu. Nah, adanya multimedia untuk ngedukung itu. Jadi tim support lah pada awalnya gitu. Kalau sekarang itu karena udah dibantu semua kan, dokumentasi udah lengkap. Jadi untuk selanjutnya itu kita buat proyekan sendiri nih, kayak kalian kan buat podcast nih. Nah, itu kan podcast awal di kalian nih. Kalau podcast sebelumnya itu ya sekedar sama dosen-dosen S3 aja gitu-gitu. Terus kalau sama teman-teman ya nggak pernah kayak gitu. Pernah cuman ya ngobrol biasa, cuman nggak pernah ngobrolin teknis gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan ngerjain podcast buat upload di YouTube, kira-kira berapa lama sih waktu buat ngerjain itu semua? Ngerjain itu semua. Ya sebenarnya kalau udah paham alurnya, udah paham SOP-nya, podcast itu paling gampang lah. Tinggal tempel-tempel aja, udah selesai gitu. Tinggal ngerender gitu kan, tinggal udah. Yang susah itu kalau di dalam podcast ada hal yang harus di-cut atau diedit lah. Kalau misalkan kayak suaranya aneh gitu, minta di beep misalkan. Nah, gitulah, harus diedit kan, harus benar-benar didengerin nih. Apalagi kalau kita nggak ikut podcastnya kan, nggak ikut ngeteknya gitu. Kan kita nggak tahu di durasi keberapa gitu ya, kita harus motong gitu kan harus nonton dari awal. Cuman kalau tahu misalkan ikut nonton lah intinya, ikut ngetek, pas di bagian salahnya itu pasti tahu, skip aja, bagian ini nih langsung cut udah gitu loh. Terus yang lainnya udah biarin aja. Kan yang paling edit apa sih, cuman logo kan, logo kasih nama terus cut ngegrading enggak kan, kadang gitu kan, kalau gelap banget atau atau pucat lah ya kali. Nah, kan tadi ada proses editing, terus nge-cut ini itu. Nah, biasanya kakak sendiri ngeditnya pakai software apa aja? Pakai software Adobe Premiere. Kenapa Adobe Premiere? Karena toolnya lebih simple sih. Gitu. Sebenarnya lebih simple, asal ngerti tool standarnya aja, kayak buat mindahin objek apa, buat nge-cut apa, udah itu aja dah. Gitu. Karena untuk yang lain itu nggak diperluin gitu loh, kecuali kalau proyeknya untuk buat film ya mungkin lebih expert dari itu gitu. Memang kalau untuk podcast atau apa, kayaknya tool standar itu udah cukup banget. Jadi lebih simple lah ya kalau misalnya lebih simple sih gitu. Asalkan kitanya mau belajar gitu. Ya mau belajar, mau nanya lah. Kalau nggak mau nanya ya kadang bingung juga kan apa yang mau diajarin gitu. Kan. Soalnya kalau nggak nanya anggapannya bisa gitu. Iya, benar-benar sih. Nah, harapan kedepannya buat kakak sendiri sama buat PT LSKK dan PPTIK kedepannya gimana? Mungkin harapannya bukan buat ke sendiri ya, lebih ke tim ya. Kalau untuk tim itu maunya kompak aja dah. Yang lebih simpel gitu loh. Jadi apa yang mau kita bangun kita jalanin gitu. Kalau untuk LSKK ya dari tim kalau udah mulai ngebangun ya LSKK akan ada efeknya gitu, ada dampaknya di situ. Jadi lebih apa ya? Lebih sinkron lah. Iya benar-benar. Semuanya terhubung gitu. Kalau dari kitanya mau, pasti dari ke atasnya juga bakal baik gitu. Intinya gitu sih. Ternyata
Wah, banyak banget ya pengalaman dari masa kecilnya ngedit foto-foto temen tadi. Wow, itu di luar prediksi sih. Kirain awalnya gak kayak gitu kan. Awalnya gimana? Kayak ya udah awalnya tuh belajar ngedit ini itu, gak sampai ngejelekin muka temen gitu. Oh, itu tapi semangat untuk ngeditnya ada sih kalau di situ. Oh iya. Apalagi kalau aku pribadi kan orangnya iseng ya. Jadi kalau masalah mengejek itu kayaknya makin bersemangat gitu. Oh gitu. Gitu. Apalagi kalau buat stiker gitu sih. Wow, gitu. Saya pernah jadi korbannya pemirsa. Gitu ya. Oke. Ternyata seru banget obrolan kita tadi tentang multimedia. Terus apa aja sih yang ada di dunia multimedia ini? Nah, kalian penasaran kan siapa lagi narasumber selanjutnya di podcast tim PPTIK? Jangan lupa selalu nonton di YouTube PPTIK ITB. Bye.